teman-teman semuanya, Memori Suri. Pada malam hari ini kita berada di salah satu tempat yang tidak angker. Iya, dengan suasana yang berbeda untuk malam ini. Ya. Karena ada something. Kita mau lebih santai-santai aja sih. Nggak mediasi ya? Nggak mediasi dong. Kira mediasi. Jangan Karena kita dong. lebih santai. Ntar mandi es teh. Oh. Kan mungkin banyak dari mereka yang di luaran sana yang bertanya-tanya. Kok ngakak? Kok ngakak? Nggak bisa nih. Aduh, udah deh ngambek. Ada yang bertanya-tanya. Kenapa bisa terbentuknya Memori Suri ini dan lain-lain. Nah, disinilah sesinya kami santai-santai. Ya, jadi edisinya tuh kali ini kita mau lebih mendekatkan diri kita kepada kalian semua, mewakili pertanyaan-pertanyaan beberapa teman-teman yang menanyakan dari kita masing-masing dan juga dari Instagram Memori Suri langsung gitu. Jadi ya malam hari ini kita mau membuat video ini menjadi lebih akrab deh sama kalian semua. Betul. Dan untuk sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk Subscribe, like, Kok aku and share. nanti yang edit tolong ya dimasukin di sini Nanti tulisannya bisa. pas di bawah tanganku. Gini. Oke. di belakang layar ini kocak ya, jadi kami nahan ketawa cuy. Iya. Salfok matanya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Pertanyaan pertama nih, mungkin yang dari kebanyakan orang, dari teman dekat atau teman orang-orang sekitar, ada juga yang DM di akunnya Instagram. Ada juga Memori Suri ada gitu. juga yang langsung dari kitanya juga ya. Kenapa bisa terbentuknya Memori Suri? Dan awalnya itu sebenarnya bukan Memori Suri. Nah, Iya. di sini kita akan menjelaskan kemana-mana orang yang sebelumnya gitu dan namanya berganti kenapa. Iya. Mungkin dari Nanda bisa dijelaskan. Oke, dari yang mana dulu? Dari Memori Surinya. Memori Suri. Ya, jadi nama Memori Suri itu kita buat waktu itu juga sebenarnya cukup apa ya, memakan waktu juga ya, lama banget kita mencari nama yang cocok buat konten kita gitu. Karena kan sebenarnya namanya itu kan sebelumnya bukan Memori Suri ya. Jadi channelnya itu masih nama pribadi gitu, karena emang awalnya itu channel pribadi juga gitu. Dan juga nama sebutannya Dunia Malam gitu. Dunia Malam. Kenapa Dunia Malam? Karena itu juga refleks waktu di video pertama gitu. Jadi kalau misalkan penasaran kan bisa banget lihat video yang paling pertama banget kita syuting, disitulah tercetusnya nama Dunia Malam gitu. Dan akhirnya karena kita mau lebih terkonsep, lebih fokus di konten seperti ini, jadi kita rubahlah namanya menjadi Memori Suri. Tuh. Dan Arti Memori Suri. Iya, Arti Memori Suri pasti nanya kenapa Memori Suri, mungkin yang baru dengar mungkin terdengar aneh gitu. Nah, jadi Memori Suri itu sebenarnya kan aslinya ya, sebenarnya kan konten kita tuh lebih membahas soal-soal yang dulunya pernah ada gitu. Jadi seperti memori-memori yang zaman dulu banget kita angkat kembali gitu. Nah, juga Suri itu kan lebih kata yang pernah mati tapi hidup kembali. Nah, jadi bukan yang itu. bukan yang mumi, bukan Mati terus dihidupkan kembali. Enggak. Karena kan Zombie dong. Zombie. kan kami ada mediasi, terus tuh Oke. apa itu namanya mediasi, terus sosok itu kan masuk ke dalam raga kami gitu. Ya. Terus itu yang dinamakan Memori Suri, maksudnya surinya itu di situ, sosok yang itu dimasukkan ke raga, terus dibahaslah apa Ya, itu mungkin lebih gampangnya itu Suri itu lebih ke cerita yang sebelumnya sudah hilang, sudah tidak terdengar lagi, lalu kita angkat kembali. Karena kan kita juga mengambil tempat-tempat yang sebelumnya itu terjadi sesuatu ya di situ, seperti tempat-tempat bersejarah lah di Kota Tarakan gitu. Jadi itu artinya Memori Suri. Kalau belum ada yang belum ada sih, ada yang bingung bisa DM langsung
adminnya Memory Story. Ya, atau komen di YouTube kita juga bisa di bawah. gitu. Tapi jangan Komentar. DM kita masing-masing ya, guys. Nggak apa-apa. Canda doang. Masing-masing. Terus kenapa kita formasinya sekarang berbeda menjadi 4 orang? Yang lalunya itu di video pertama mungkin 7 orang. 7 Apa orang atau 8 orang, Iya. itu lebih dari 5 orang. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya itu karena membahas dan tercetuslah dunia malam seketika. Jadi akhirnya membuat video dan orang yang ada di situ langsung lah menjadi artis lah bahasanya kan yang di dalam kamera itu. In frame. Ya, Frame semuanya gitu. Karena awalnya juga nggak terkonsep banget kan. Awalnya kita cuma iseng-iseng aja pengen bikin video gitu. Makanya Suka-suka aja yang gitu. ikut sama kita semuanya masuk dalam kamera gitu. Jadi ya bisalah kalian nonton sendiri di video sebelum-sebelumnya gitu kan. Bisa kalian nilai sendiri aja. Itu kenapa mereka tidak ada lagi sekarang atau tidak invest lagi bersama kita, itu karena mereka ada kesibukannya masing-masing. Alhamdulillah sudah ada pekerjaan yang menetap, jadi waktunya tidak bisa tersisihkan untuk syuting. Jadi dari beberapa itu sisahlah kami berdua dan beberapa di belakang layar kamera. Halo yang di belakang kamera. Berikan tangannya. Tinggal beberapa yang bisa menyisihkan waktunya untuk syuting, untuk Memory Story dan dunia malamnya. Ya, jadi lebih tepatnya tuh mereka ada yang lagi skripsi, bahkan ada yang memang lagi kerja juga. Jadi kita juga nggak bisa mengikat orang untuk selalu ikut sama kita kerjanya gitu. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya, terima kasih sudah mendukung video kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Semoga sukses, semangat skripsinya yang skripsi. Semoga kerjaannya lancar. Amin. Maco. Semangat juga buat kita. Iya, semangat juga buat kita berempat. Gizi paling semangat ya? Paling semangat dari tadi. Padahal. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut aja. Jadi Apa ini? akhirnya muncullah kita Ya, berempat silakan, saja. berempat di sini. Biar lebih luas. Ada iklan. Biar lebih luas. Iya. Tempatnya. Jadi kita mau begini, nggak apa-apa. Unjukin balik sekalian ya. TikTok. TikTok. Kok sebut nggak boleh ya? Nggak boleh sebut. Oke, nggak apa-apa, nanti yang edit kan biar ada kerjaan. Iya. Betul. Oke, lanjut. Kita lanjut aja. Mungkin ada tambahan lagi? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nggak ada. Nggak ada, minum dulu. santai. Habis ini jangan ke WC ya guys. Beku nih kena AC. Lanjut, mungkin ada lagi yang tanya. Bukan ada yang tanya sih, itu pasti yang nonton itu kepo. Kenapa para orang-orang yang di dalam in-frame itu sensitif gitu? Sensitifnya itu mulai dari sejak kapan, mungkin keturunan atau baru-baru aja gitu. Itu kalian bisa dibahas dari Anda, Zain, Nizi. Ada yang mau mulai dulu? Zain dulu deh. Zain ya. Itu sensitifnya di awal mulanya. awal mulanya. Awal mulanya itu Zain itu sejak kecil, itu sejak kelas 5 SD lah. Ya. Nah, SD lah hitungannya ya. ya. Awal mulanya Kelas 5? Ya, kelas 5. Awal mulanya ini cukup unik. Pertama tuh Zain tuh lagi tiduran. Ya. Terus Zain tuh bangun sekitar subuh. Nah, pas Zain buka mata, ada sosok putih-putih yang lewat lagi berterbangan di. Tapi itu yakin hantu, Yakin. bukan selimut atau kordeng. Korden Korden ada tiup angin. Korden. Kordeng. Sorry. Nggak mungkin lah korden terbang jalan bumi. Halu gitu kan. Awalnya sih Zain sih kiranya halu, tapi lama kelamaan Zain makin sering lihat seperti itu. Ya. Dan ternyata setelah usut dan diusut kembali, Usut punya usut. nah, itu Zain itu merupakan keturunan dari sebelumnya itu yang bisa memiliki kepekaan untuk melihat sosok-sosok tersebut dan mampu juga berkomunikasi. Itu apakah dari awal ngelihat dulu atau langsung bisa langsung ngelihat komunikasi atau awalnya iya, lihat tahapnya dulu. tuh berbeda. Kemungkinan langsung semuanya.
langsung bisa semuanya. komunikasi gitu. Hebat terus. Itu keturunan atau emang belajar gitu atau dikasih sama Atau orang keturunan. atau bagaimana? Kalau belajar sih enggak sih. Kalau belajar sih saya kurang tahu juga. Keturunan Berarti berarti keturunan ya? Iya. Tuh. Nah, dari bapak atau ibu? Dari nenek moyangnya dari mama. Oh gitu. Berarti ada beberapa keluarga yang bisa juga gitu. Iya. Udah, itu aja, mungkin ada lagi. Atau terus selain itu ada nggak kayak gangguan-gangguan gitu selama bisa melihat dari kecil itu? Kalau gangguan sih awalnya takut lah sampai kayak dikejar-kejar gitu. Bukan dikejar wanita dia, guys. Kejar hantu. Dikejar Terbiasa. Kasihan maklum jomblo. Oh. Kejar hantu. Guys yang mau bisa komen. Nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya sebut aja guys. Iya. Muhammad Zain 05. Muhammad Zain. Boleh ikutan kan juga promo. Nanti Nanti jangan. aja nanti. Kalau mau follow aja. Kamu follow aja. Follow back DM. Yang mau ta'aruf ya. Nah, silakan datang ya ke rumah. Mana mana itu laki-laki yang datangnya perempuan. Oh iya. Balik loh, perempuan. Aduh. Ayo kita lanjut. Oke lanjut. Mizi. Aku nggak usah deh. Kalau Mizi awalnya tuh dari kelas 6 SD. Kan itu apa ya? Kan jualan kue. Jualan kemari. Kita ada sosok pakai baju putih, ikut putih, rambut putih. Ya, pokoknya background kakek-kakek lah. Sempat dia berkomunikasi sama Mizi. Apa saya bisa minta air putih nggak? Sebentar ya, saya pulang ke rumah minta air putih, isi air putih dalam botol, Buat kakek. itu ya buat oke. Saya kembali ke depan, kayak ini air putihnya, nah makasih ya. Pas saya berbalik, Kakeknya nggak. saya balikin si kakek ke apa? Membelakangi. Pas saya balik lagi, sudah Hilang. Dan itu kamu ternyata orang sih orang. Pas saya berdiri nyariin di pikiran ada yang lihat itu kayak kok ada di belakangnya dan lihat Mizi itu lihat itu saya dipanggil sini dulu, kenapa kok ada kayak lihat di belakangmu, nari belakangmu. Mana ada, aku lari sendiri kok. Awalnya memang takut sih ya. Namanya pertama kali ngeliat gitu. Nah, terus pas saya pulang Bubar aja nih bakal kamar bubar. Mak bilang orang sana ada yang ikut saya begitu kayak kain. Memang itu kok. Oh berarti orang tua bisa ngelihat juga. Bapak sih. Oh bapak. Oh, bapak, ya. Berarti keturunan dari bapak. berarti kamu Lanjut. Memang dari awal sih. Oh oke. Berarti ada keturunan atau enggak? Ada keturunan. itu berarti Mizi awalnya tuh nggak tahu ya. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Awalnya Mizi itu nggak. Nggak sadar kalau itu bukan manusia gitu. Itu awal mulanya cuma ngeliat, bisa komunikasi apa sekarang udah beda. Bisa komunikasi sama si Kai. Terus sempat juga ke tempat orang ngomong minta liatin apa sih yang ikut sama saya. Karena saya sudah tahu. Untuk lebih memastikan ya. Iya. Nah, saya penasaran ikut teman sama kamu itu kayak Kai. Ternyata umurnya berapa? Karena umurnya 1000 tahun. Lama juga ya. Sesepuh ya, lebih Sesepuh. Itu yang Mizi tahu itu dari orang tua atau Saya kan nggak tahu kan. Itu awalnya Mizi cuma iseng-iseng aja sih nari, cuma ada orang yang lihat. Oh, nggak sengaja ngelihat gitu ya dia. Terus Mizi dipanggil sini, kenapa? Gitu. Kok ada kayak nari di belakangmu? Ah sembarang kamu, gitu kan?
Iya beneran. Beneran? Beneran. Beneran. Aing macan, atuh aing macan. Terus dari situnya dari situ saya tahu dia ikut saya kembangkan lagi saya punya kompetisi. Ya. Karena itu kan emang udah kelebihan dari Allah ya. Jadi kita mau buang juga, tapi namanya juga udah dikasih ya. Kita juga yang penting kita bisa menggunakannya dengan baik gitu. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang jahat. Karena kan iya, jangan sampai salah digunakan lah, karena ini kan sebenarnya memang sudah jadi tanggungan gitu ya. Kelebihan ya harus digunakan dengan baik lah, secukupnya lah gitu ya. Jangan dijadikan bahan untuk sombong gitu. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Terus satu lagi, Apa? ini baru saya malam kemarin ya, pas mau tidur juga sih. Jadi ada merasa kan berselimut. Selimut Misi itu ditarik. Masih main HP. Misi itu ditarik. Pas saya balik ada orangnya. Ternyata jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Mungkin dia mungkin kedinginan lah. Kedinginan. Selimut Mizi ditarik. Iya. Ya berhangat lah ya. Udah, next ke Nanda. Hah, aku juga. Oke. Pasti banyak yang kepo nih. Kenapa ini perempuan? Wow. Oke, kalau untuk aku sih pertama kali ngelihat itu kelas 5 SD apa kelas 6 SD gitu, udah lupa, udah lama banget. Dan itu juga liatnya sebenarnya kaget-kaget juga. Awalnya sempat kayak orang gila gitu kan, karena namanya anak kecil umur segitu apa sih gitu, melihat sosok yang sebenarnya nggak pernah dilihat sama sekali gitu. Jadi pas pertama kali ngeliat itu di rumah nenek gitu, rumah nenek, nggak sengaja nih lewat dapur, terus ada yang berdiri tuh di samping gentong gitu. Terus kagetnya itu kayak takut tapi penasaran gitu. Jadi ngeliatin, tapi kok nggak pernah dilihat sebelumnya, bentuknya juga bukan seperti orang pada umumnya gitu. Nah dari situ mulai nih setiap sudut rumah tuh sering banget dilihat, dan itu ngeliatnya tuh kaget-kagetan, bukan kayak muncul pelan-pelan, itu nggak kayak langsung dung gitu. Jadi kita jadi untungnya jantungannya. Ya untungnya kayak gitu kan. Jadi pas pertama lihatnya kayak gitu, lari-lari lah awalnya gitu. Jadi setiap lihat ada di situ ada lari, dan di sini ada lari gitu. Jadi orang tua takut gitu, jadinya kayak orang gila gitu. Awalnya mau ditutup, tapi ternyata ada kerabat dari bapak gitu bilang sayang banget kalau ditutup karena ini anaknya punya kelebihan gitu. Karena Dan kan nggak sembarang orang juga dapat kelebihan. iya, ada bakat gitu, ada bakat. Jadi sempat dikasih pengertian lah sama orang tua, karena kan sebenarnya turunan juga ya dari orang tuaku gitu. Jadi ada kelebihan, Nandanya dikasih pengertian, dan emang aku dasarnya anaknya penasaran banget gitu. Jadi sekitar umur 14 tahunan itu udah mulai berani, udah timbul penasaran yang besar banget. Jadi setiap lihat sosok gitu ya diliatin terus malah. Jadinya udah nggak ini lagi, karena penasaran. Walaupun takut ya, manusiawi lah ya kan, walaupun kita ngeliatnya dari kecil pasti tetap ada rasa takut gitu. Jadi dari mulai 14 tahun sampai sekarang ya udah ini aja, udah enjoy aja gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Berarti mereka bertiga ini, mulai dari Zain, Nanda, sama Mizi itu keturunan lebih tepatnya. Iya. Ada kepekaan, ada bakat lebih. Bukan kita belajar atau ngejar ilmu lah ya gitu. Takutnya ada yang beranggapan kita berilmu gitu. Padahal enggak. Apa yang mau diilmu? Kalau mau berilmu ya belajar. Kalau di bidang ini kita jago, kalau belajar kita buduh ya. Bukan sih, dia buduh ya, pakai Buduh. Ya, buduh. Lebih lembut, buduh. Oke, kita lanjut aja. Mungkin kalau dari aku nggak usah lah ya. boleh langsung biar rasa nih gunanya apa gitu ya kan. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, untuk ngelihat sosok-sosok begitu tuh pertama kali tahu bisa ngeliat, tapi cuman sekedar ngelihatnya tuh nggak kayak mereka bisa ngelihat sampai awal ngelihat sampai sekarang gitu, lihat gitu enggak. Kalau aku lebih kaget hari itu, aku SD
pulang ngaji. Namanya anak-anak ngaji malam kan. Itu umur berapa? Nggak ingat. Udah lama banget ya. Lah, iya. Kalau nggak kelas 5 atau 4 SD kalau nggak salah. Pulang ngaji malam, habis isya nggak langsung pulang. Biasalah anak-anak kan main dulu. Iya. Terus Bandung ya. sedikit nakal gitu ya. Terus pas pulang udah di depan rumah nih. Nah kebetulan rumahnya naik gunung kan. Pas di ujung gunung di atas itu ada rumah memang kosong baru dibangun. Ada sosok wanita rambutnya panjang putih. Tiba-tiba pas ngeliat dia nggak bisa gerak nih, mungkin karena entah ya itu kenapa tuh. Kesandung. Berdiri depan rumah sudah di samping, tinggal masuk gitu. Tiba-tiba Kenapa nggak pas- teriak? nggak bisa teriak, nggak bisa lihat orang, nggak bisa Atau gitu. shock kali ya? Sedih. Pas ngeliat dari atas ke bawah melayang dong, nggak napak. Itu yang luar biasa tuh yang kayak gitu. Nah terus tuh pelan-pelan dia nampakkan wajahnya lah, nampaknya berdarah-darah. Kalau mengingat lagi nggak mau. Dari situ iya apa ini, Kebiasaan orang Tarakan guys. terus tuh ngeliat dari situ nggak mau, sudah kayak mana ya, takut lah. Sampai sekarang pun masih takut. Cuman kalau sekarang nggak kayak mereka, cuma ngeliat sekuibat kayak gitu aja. Kalau lebih kepekaan, lebih mendengar bau gitu. Kalau ngeliat nggak sering kayak mereka. Nggak peka. Maksudnya Iya. ada pekanya dalam bidang yang lain gitu. Ya, kalau mereka kan bisa kayak semuanya sudah bisa gitu. Kalau aku belum, masih biasa. Tidak asal. Kita masih belajar sih. Kita masih belia. Iya. Tampangnya aja yang tua. Ini kami juga punya rasa takut ya, jangan Iya, dibilang manusiawi. Iya. Jangan nanti lihat videonya kok takut padahal sering kerasukan. Oh iya, itu yang lagi tuh. Bukan kerasukan. Ada yang nanya nih, sering. Kebetulan kan ada kegiatan kuliah. Nah, teman-teman kuliah ini nanya, "Itu video kamu kerasukannya?" Dan di situ aku benarkan itu bukan kerasukannya, itu lebih menjelaskan ya, ya, menjelaskan. menjelaskan itu kan kerasukan, dan itu kami mediasi itu kalau kerasukan kan nggak bisa nggak bisa dikontrol. Nah mediasi ini lebih bisa dikontrol gitu. Mungkin dari kalian bertiga ada yang Jadi gini. menjelaskan. Jadi dalam konten kita mungkin yang kalian lihat itu kemasukan. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu kan bermacam-macam ya. Jadi untuk kita itu namanya mediasi bukan kerasukan. Nah, pasti banyak yang masih asing dengan kata mediasi gitu. Lebih kenalnya itu kerasukan. Jadi kerasukan itu seluruh tubuh kita itu dikuasai sama sosok yang masuk di tubuh kita gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol gitu. Kita kalau misalnya masuk ngamuk ya kita ngamuk dan kita nggak sadar kalau kita lagi ngamuk gitu. Cuma kalau mediasi itu kita lebih setengah sadar. Nah jadi mediasi itu dia masuk ke tubuh kita tapi tidak menguasai semuanya gitu. Kita masih bisa kontrol kalau tubuh kita ini sedang dimasukkan oleh sosok itu gitu. Jadi kita masih bisa mengontrol. Makanya kenapa kita bisa mengeluarkan sendiri, karena kita bukan sadar, kita setengah sadar. Jadi kita masih bisa mengontrol apa yang akan dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia mau ngamuk ya kita langsung kasih keluar. Kalau dia nggak bisa diajak berkomunikasi dengan benar ya kita kasih keluar juga gitu. Jadi kalau kalian mungkin merasa asing banget dengan hal-hal yang seperti ini, ya itulah penjelasannya bahwa kerasukan sama mediasi itu sebenarnya beda gitu. Kerasukan itu full body, kalau mediasi itu lebih setengah sadar ya. Jadi kita masih sadar, antara sadar dan nggak sadar lah gitu. Kalau mediasi intinya ya kayak gitu. Jadi kita bisa kontrol, kita juga bisa mengeluarkan sendiri, nggak perlu orang lain gitu. Nah jadi untuk yang bertanya-tanya, kami bukan kerasukan ya, lebih ke mediasi. Apa itu mediasi? Dengar yang tadi kurang jelas, ulangi dengarnya. Lagi, mundurin, jangan di skip, mundurin aja. Dimundurin, jangan di skip. Iya. Iya. Sama satu lagi. Kelamaan. Apa? Satu Kalau lagi. Dua lagi mediasi itu kan kita bisa mendapatkan feeling, perasaan dari seseorang yang Iya. bisa masuk ke kita. Kalau kerasukan itu kita nggak bisa apa-apa. Iya. Cuma blank gelap gitu aja. Lebih Nggak bermain sadar deh perasaan. pokoknya. Jadi Tapi kita bukan bisa mainin merasakan, perasaan. makanya kenapa bisa nangis, bisa marah. Itu karena ya memang dari
karakter yang masuk itu seperti itu gitu. Jadi ya itulah penjelasannya mediasi dan kerasukan itu beda. Nah, mungkin kelihatannya kayak main-main ya, karena orang pasti asing juga sebenarnya lihat orang kemasukan itu bisa keluar tiba-tiba sendiri gitu, terus masuk tiba-tiba. Karena memang konten ini kan berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu ya, otomatis ya kita menggunakan media yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya mediasi ini adalah sebuah objek berkomunikasi kita gitu. Karena kalau misalnya kita ngobrol tanpa masuk bermediasi, ya pasti kelihatan kayak orang gila juga, mau ngomong sama siapa gitu kan. Kita mau ngomong walaupun ada sosoknya kalian kan juga nggak bisa lihat, makanya kita masukin ke dalam tubuh kita supaya kalian bisa tergambar lah gitu. Oh sosoknya seperti itu, oh karakternya orang sosoknya itu seperti itu gitu. Jadi paham. Ada juga yang nanya tuh, kalau kok mediasinya tutup mata sih, nggak buka mata buat botek ya, bohong-bohong ya. Iya, banyak kan ya. Iya. Hanya seperti Itu tergantung dari sosoknya. Ya, dan itu sebenarnya tergantung dari energi yang diterima gitu. Biasanya sih ya beda-beda energi juga beda-beda kekuatan dari si sosoknya lah gitu. Karena kita juga sebenarnya bukan mau terlihat hebat banget gitu ya. Karena ya kita ya apa adanya aja ya, seperti itu ya seperti itu, nyatanya seperti itu gitu. Nggak dibuat buat sama sekali lah gitu. Gitu ya. Cukup jelas ya. Cukup jelas. Kalau belum jelas ulang lagi, jangan di skip, mundurin lagi. 5 menit aja lah ya. 5 menit ya, biar lama. Pakai remote, Pakai remote. TV dong. TV. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain. Biar nggak bete guys. Nanya lagi ya, kesan yang selama syuting yang paling berkesan yang nggak bisa dilupain lah, dari sosok-sosoknya kah atau kejadiannya kita di sana? Mizi? Ada Kok apa ya? lempar-lempar? Satu orang aja? Boleh lah. Ayo, 2 apa 1? 2 aja. Dua apa 1? 2. Siapa? Aku. Oke. Kananda jangan Kananda. Aku aja. Kananda. Apa? Yang lebih menyeramkan mungkin video sebelumnya ya. Taman Kurcaci, tolong ditonton dari awal sampai part 2. Oke, betul. Itu lebih Hal yang mengerikan. yang nggak bisa dilupain. Nggak bisa dilupain apa ya? Selama syuting ya? Senter jatuh. Ayo. Mungkin kalau serem udah biasa lah, takut-takut gitu. Cuman paling lebih ke kaget aja sih, karena kontak-kontak bukan dari kitanya juga, bukan dari akunya juga sih, lebih ke krunya. Jadi kadang-kadang kru tuh suka diganggu, terus tiba-tiba ngejatuhin lampu, ngebuang lampu, kan kita takutnya kameranya yang dibuang. Jadi lebih ke itu sih, lebih kagetnya ke itu, bukan ke hal-hal yang mengerikan sih. Alhamdulillah sampai sekarang sih nggak sampai kayak gitu banget lah. Kalau dari sih bagian kurcaci. berarti masih sama ya konteks. Yang kurcaci itu sebenarnya yang kebanyakan sih orang yang kecelakaan di situ bukan sebab Kurcaci itu tempatnya di sebelah. sebenarnya bukan kurcaci sih, mereka tuh lebih kayak manusia kerdil gitu. Iya. Apa sih namanya? Ih, lupa. Tadi ingat. Next. Lanjut. Ya, sudah. Lanjut. Ada lagi? Jadi kontennya Lebih Kurcaci. lebih ke kurcaci. ditonton guys videonya part 1, part 2, Di part 2 like, di subscribe. Nih lihat nih, di like, di subscribe. Yang ngedit zoom di mukaku. Zoom. Pokoknya nih di zoom ya, yang ngedit ada di zoom, di subscribe, di like, di komen, di share, di zoom. Zoom lagi. Mungkin sejauh ini cukup lah pertanyaan-pertanyaannya kan, yang Ya. dari terlalu spesifiknya orang-orang sekitar bertanyanya seperti itu, yang lebih kepo. Ya. Jadi Dan kita ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang paling sering nanya di kolom komentar di YouTube. Dan tadi kami buka Sesi tanya jawab. pertanyaan, ya di Instagram. akun Instagram. officialnya Memori Suri Ya. di Instagram. Oke.
Oke, kita berubah tempat di kaos. Yang Zain kedinginan di ujung. Baku guys AC-nya, Pol. Ternyata dingin guys di sini rupanya. Iya. Mau pindah lagi, kerjaan memang kamu berdua. Mau aku kombo. Tidak, aku tidak. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang paling banyak nanya lah di YouTube dan juga Instagram. Mungkin kita langsung aja ya. Ini ada pertanyaan nih dari ariputra._. Nih pertanyaan dari ariputra._. Sawan aku. Buat Kananda itu kan sering kemasukan, apa enggak diikutin sama makhluk yang masuk kayak gitu? Alhamdulillah sampai sekarang ada. Oke, Ada, cuman nggak netap balik pulang ke sana, diusir dia. Oh, itu mungkin pertanyaan juga buat Yang lain. ya Ada memang. ada. Berarti setiap yang habis begitu pasti ada. Itu tuh yang nanya dari siapa? Ariputra. Dari Ariputra_. Terima kasih Ari pertanyaannya. Terus lanjut dari susah banget namanya cuy. Eno_29_11. Banyak. Tanda kutip S. Aduh, banyak. Underscore 11, 12, 13. Berapa lagi? Dia bilang udah bisa disebutin. Dia bilang pernah ngalamin hal buruk pas selama syuting. Hal buruk, Mungkin enggak sih ya, mungkin lebih kayak dia gangguan aja paling ya. ngikut. Habis syuting pasti ngikut. Iya pasti itu pasti. Enggak lain lagi. Yang lain Lanjut sama Sama. aja kali. sama. Sama. Ya. Sama ya. Terus ada yang nanya, kenapa namanya bisa jadi memorsuri? Oke. Tadi udah dijawab. Di mundur ya, jangan Mundur. di skip, mundur. Udah dijawab mundur. Mundur lagi. Terus. Oke, udah. Gak lucu ya? Oh. Oke, dari aku juga ada ini pertanyaan dari Instagram yang tadi kita udah tanya di Instagram story Memorisuri. Ini dari Dinasyah 09. Kenapa anggota yang dulu nggak ada? Mundur, jangan di skip. Mundur. Kembali ke awal. Anggota yang lama. Kenapa anggota yang dulu nggak ada? Skip. Nah, Lanjut. mundur, jangan di skip, mundur. Mundur. Terus dari next dari Gita 25AN. Semuanya bisa lihat apa cuma Nanda aja yang bisa? Semuanya. Itu udah dijawab tadi. Oh ya, mundur lagi. Udah, kalau dibilang semua bisa lihat bisa, tapi Alhamdulillah. yang Cuman paling- beda-beda. beda konteks. Ya, porsinya Keseringannya. beda-beda. Mundur aja. Oke, lanjut. Gimana prosesnya dari awal mulai sampai sekarang? Itu dari Gita juga 25AN. Gimana proses dari awal sampai sekarang? Mundur lagi. Udah dicerita belum sih? Udah. Sudah, itu kan yang tadi kenapa bisa terbentuknya termasuk Memorisuri dan dunia malam awalnya karena hobi, tidak ada kesibukan. Ya, dari kembali. awalnya Ini cuma video. pembahasan untuk iseng-iseng aja bikin video, dan itu sempat dadakan juga ya. Waktu itu ada kru kita yang cowok namanya Koko. Iya. Namanya Koko, sekarang dia di belakang layar ya, Ko? Ya, Ko. Halo Koko. Halo, Koko. Hai, Kak Rudi. Hai Kak. Aisyah. Hai Mar. Jadi itu coba saya. Jadi itu kru-kru kita yang sekarang ada di belakang layar. Oke, next. Oh, ya. Sekarang makasih Gita pertanyaannya. Dari Agus 301_. Gimana prosesnya dari udah. Sudah. Jumlahnya Oh, udah. Jumlah kru. Mana yang dibaca? itu di bawah. Oh, mana? Dari Agus Agus 301. Jumlah krunya berapa, Kak? 1. Ini kita kru nggak sih? Iya. 9. Pokoknya kami semua ada 9. 10? Ya udah Sama yang digenapin kameramen 10. satunya? Ada kan? 2. 1, 2, 3, Iya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ada 11. 11. Karena kita punya 3 kameramen, 5 lighting.
Amin, ya Allah. Jadi cahaya bukan dari depan, tapi dari bawah, dari atas ada semuanya. Ya, amin. Aminin dong. Semoga yang mendengar. Oke, lanjut. Yang mau endorse bisa endorse. Lanjut. Aduh, kita lanjut lagi dari dari RMD Fitra 01 susah ya namanya. Ini aku tahu nih siapa yang nanya. Ntar aku suruh ganti nama Instagramnya. Di antara yang lain, siapa yang jago ngelihatnya terus itu kerasukannya kok bisa keluar sendiri ya? Tolong ya kerasukannya di garis bawah itu. Itu adalah mediasi. Terus yang paling jago bisa ditonton ya. Di antara video-video itu siapa kira-kira? Dan juga sebelumnya kita udah jelasin kan, mundur. Jangan di skip, mundur. Kayak gitu. Makasih Fitra 04. Terus next dari Ruri lagi. Ruri ___1. Buat Nanda, pernah ada gangguan gak? Misal kayak diteror gitu sampai rumah gitu. Diikutin sampai rumah pernah, cuman kalau diteror setelah teman-temanku balik dari rumah sih nggak pernah. Alhamdulillah sih. Jadi aman aja. Aman aja. Karena kami konteksnya membuat video bukan mengganggu di tempat. Iya. Apalagi kita sudah izin ya. Iya betul. Makasih Ruri _001. Oke, terus sekarang dari Niko ARRR. Next. Kelihatan kan yang mana lebih bawah Lah hilang pertanyaannya guys. Dah ntar kita cari lagi. Dari Zihan aja deh. Terlalu kocak namanya guys. Hilang pertanyaannya. Dari Macam gap ya. Iya, hilang. Jangan-jangan Dari Zihan RA. Sama cewek baju. Pernah. Ini lebih ke pengalaman dia waktu di episode kita Taman Anggrek. Jadi dia bilang aku pernah pulang tengah malam sekitar jam 11:30 gitu, terus ngeliat Mbak Kunti sama cewek baju merah di sekitar situ. apa itu bedanya Mbak Kunti dengan baju merah cewek? Bajunya Kunti kan putih. Oke. Kalau untuk kita kemarin pas di Taman Anggrek itu, jujur untuk aku sendiri aku nggak ngelihat sosok si cewek baju merah itu sih. Tapi kalau Kunti emang banyak banget di sana. Bukan lagi, Emang udah tempatnya. hutan kan? Gitu. Kalau Mizi kemarin lihat nggak? Sama Kunti aja sih. Kunti aja. Yang cewek baju, entah mungkin dia nggak keluar atau lagi. Oke. Lanjut dari Lanjut dari makasih Zihan. Terus dari Pratama Dikis. Diki apa Dikis? Diki S. Tambah S di belakangnya. Ya. Aku tahu yang nanya, ntar aku suruh ganti lagi nama Instagramnya. Om, saya mau cerita. Beberapa hari yang lalu saya ketindisan. Badan saya nggak bisa gerak. Itu hantu kah? Menurut Anda? Itu hantu nggak kira-kira? Menurut Anda? Kecuali Anda punya pasangan, itu bukan. Tolong ya teman. Yang edit biar ada kerjaan ditit ya. Sensor. Lanjut. Oke, jadi itu aja deh yang kita sampaikan. Makasih untuk teman-teman yang udah memberi pertanyaan ke kita. Jangan lupa video-video kita di Oke, ada lagi. Oh, masih ada lagi. Dari kirain mau di-cut. Apa deh? Ini kan banyak ada yang ngomong pengen banget nih collab sama timnya Memory, kapan bisa collabnya? Collab. Ada yang mau, emang ada dari Instagram. Jadi kita dari YouTube banyak banget yang komen. Boleh nih collab. Monggo, sok atuh, silakan di DM di Instagram official kita sih, biar lebih enak aja ngobrolnya. Soalnya kalau di komen gitu kan kadang-kadang kita juga jarang buka, walaupun masih sedikit yang komen. Ini kode supaya kalian banyak komen guys. langsung aja DM.
stok komen. Karena kita juga punya sistem manajemen gitu, jadi kita punya beberapa syarat untuk collab. Dan untuk ada lagi yang sangkut pautin ke mungkin ya yang di Kota Tarakan tahu Kemangurungan atau Iya. apa, itu udah termasuk dalam list, lagi berproses. Iya. Didoain aja, semoga kita diizinkan surat izin tembus ke yang mau diizin. Iya. Satu lagi. Iya. Satu Satu lagi. Mau nanya apa? Oh, nanya apa? Apa? Kalau mau didatangin tempatnya izinnya ke siapa kak? Nah, kalau datangi tempatnya kemana nih? Tempat apa nih? Tempat yang mau didatangin, misalnya ada yang komen kemarin minta didatangin ke rumahnya itu ngomongin ke siapa? Oh, misalnya nih ada pertanyaan, bukan misal, ada pertanyaan. Ada pertanyaan tempatnya mau didatangin atau lebih spesifiknya rumahnya mau didatangin, bisa langsung hubungi admin Norisuri di Instagramnya. Mau rumahnya didatangin, mau dilihat ada apa di dalam rumahnya, percaya nggak percaya setiap tempat itu ada. Terus ngeblank guys. Pokoknya langsung hubungin aja. Misal Ya. dari kalian ada teman atau kalian sendiri yang mau didatangin rumahnya, bisa langsung DM akun Instagramnya Norisuri. Di bawah sini, di Zoom. Di bawah sini Memori Suri di Zoom. Yang edit di Zoom. Dan untuk ada yang bilang kenapa nggak kesini. Ngurus surat izin itu ngurus perizinan itu susah, guys. Iya, kami pakai surat izin ya, kami bukan yang asal-asal manjat Iya. pagar lah, tembus tembok lah. Kok kayak Casper. Ninja, dia manjat pagar tanpa surat izin, itu kami tidak seperti itu. Kami Iya. lebih terkonsepkan, semuanya perlu izin. Iya. Izin RT, RW, Yang punya tempat, yang mengelola, ya kan guys. lebih ke RT. Pemerintah juga kita pernah Pemerintahnya izin. kami juga Nah, dia mau tadi mau ngobrol lama-lama nih Me. sayang. Enggak dia nggak ngomong-ngomong. Untung aja nih meja nggak dibalik. Memang Lanjut. apa? Ya, ada yang chat juga. Mau chat. Pribadi. "Kak, boleh gabung nggak?" Oh, Ikut, Kak. untuk sementara ini sih kita pas dengan formasi yang seperti ini. Jadi paling kalau untuk mau jadi tamu juga bisa kita atur ya guys. Langsung intinya DM Instagram. Iya, jangan DM malu-malu. aja. Terus Dan ada terus yang satu lagi, jangan chat ke kami satu-satu ya. Kalau bisa DM. Iya, jangan DM kami. Jangan DM kami. jangan DM chat admin chat langsung. via WA atau kirim pesan dari Instagram pribadi kalau mau lewat rekening. Kalau kena lagi ya. Iya kan lumayan. Oke. Jadi kita makasih banyak buat teman-teman yang udah mensubscribe kita sampai detik ini, masih terus ngikutin kita yang dari awal banget sampai kita vakum, terus masih sering nanya-nanya ke kapan lagi videonya, dan alhamdulillah kita udah balik dengan formasi yang baru, lebih fresh tentunya, lebih terkonsep, lebih tertata lah ya setidaknya gitu. Ya. Terus jangan lupa kalau nonton jangan lupa di-share ke teman-temannya Iya, juga. betul. Jangan lupa di Jangan ditonton sendiri. subscribe. Terus Subscribe itu gratis. ya. Nih kita ulang, di subscribe, di like, di komen. Hah? Yang edit tolong di zoom. Di subscribe, di like, di komen, di share. Di zoom. Ya, oke. Aku mau juga di baju. Oke. Ini terlalu panjang banget sih. Kita takut kalian boring ya. Oke, itu aja yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Lain kali kita bakal bikin kayak gini lagi, mungkin lebih luas pembahasannya karena kita lebih mau fokus untuk ke pendekatan aja dulu ya. Makasih atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah memberi pertanyaan buat kita semua yang ada di sini. Terus terima kasih support kalian, terima kasih dukungan kalian. Selalu pantengin YouTube dan Instagram kita ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, memfollow dan juga memberi pertanyaan kita. Sekali kita terima kasih. Kita mohon izin pamit. Kita pamit. Semoga terhibur dengan video kali ini. Terima kasih. Sampai malam. Selamat malam. Bye.
Bur.